Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Febri Anggreni Riztia Dewi, NIM 18180810006. Saya dari Prodi S1 Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembahasan tes awal praktikum biokimia penentuan kadar protein secara Lowry. Untuk soal yang pertama, jelaskan tujuan percobaan penentuan protein secara Lowry. Jawabannya, tujuan percobaan penentuan protein secara Lowry adalah untuk menentukan kadar protein suatu bahan dengan metode Lowry. Contohnya, albumin telur. Yang mana dengan mengetahui kadar protein yang terkandung dalam albumin telur, diharapkan masyarakat akan lebih memanfaatkan telur sebagai sumber protein yang dapat meningkatkan kinerja tubuh dalam beraktivitas. Soal yang kedua, jelaskan prinsip kerja penentuan protein secara Lowry. Jawabannya, prinsip kerja penentuan protein secara Lowry yaitu menggunakan spektrofotometri sinar tampak yang mana pada penentuan protein secara Lowry memiliki prinsip yaitu kompleks Cu2+ dalam suasana alkalis akan tereduksi menjadi Cu+. Ion Cu+ akan mereduksi reagen Folin Sio-Calteu dan kompleks fosfotungstat fosfomolibdat menghasilkan heteropolimolibdenum akibat terjadinya reaksi oksidasi gugus aromatik rantai samping asam amino yang terkatalis oleh Cu dan memberikan warna biru sehingga dapat diserap saat dilakukan pengukuran dengan menggunakan spektrofotometer. Soal yang ketiga, apa fungsi reagen A dan reagen B dalam percobaan ini? Mengapa harus reagen A dan reagen B perlu dicampur sehingga menghasilkan reagen C? Untuk jawabannya, pencampuran reagen A dan B dilakukan untuk membentuk ion Cu2+. Digunakan reagen A dan reagen B sehingga menghasilkan reagen C karena campuran dari kedua reagen tersebut merupakan bahan pembuatan reagen biuret yang digunakan untuk memunculkan warna ungu di hadapan ikatan peptida yang mengikat asam amino. Soal yang keempat, apa fungsi reagen E? Jawabannya, reagen E merupakan campuran ion Cu+ bersama dengan fosfotungstat dan fosfomolibdat yang berfungsi untuk membentuk warna biru, sehingga dapat menyerap cahaya. Soal yang kelima, jelaskan langkah percobaan penentuan kadar protein secara metode Lowry. Untuk jawabannya, langkah kerja percobaan penentuan kadar protein secara metode Lowry yaitu 1. Reagen A, reagen B, dan larutan standar BSA disiapkan terlebih dahulu. 2. Reagen biuret dibuat dengan mencampurkan reagen A sebanyak 50 ml dan reagen B sebanyak 1 ml. Yang ketiga, larutan albumin telur dibuat dengan melarutkan 10 ml albumin telur ke dalam 90 ml Aquades. 10 ml dari campuran ini diencerkan lagi sebanyak 10 kali atau pengenceran menjadi 100 kali. Yang keempat, larutan protein standar BSA dicampur dengan air hingga volumenya menjadi 1,0. Hal yang sama juga dilakukan pada larutan sampel atau albumin telur. Langkah yang kelima, sebanyak 5 ml reagen biuret dimasukkan ke dalam masing-masing tabung yang berisi larutan standar dan sampel. Kemudian, campuran ini diinkubasi selama 10 menit pada suhu kamar. Langkah yang keenam, sebanyak 0,5 ml reagen fenol fenolik Sio-Calteu ditambahkan ke dalam masing-masing tabung reaksi, kemudian dikocok. Tabung-tabung ini diinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar. Waktu inkubasi dimulai setelah penambahan reagen fenolik Sio-Calteu ke dalam tabung terakhir. Untuk langkah yang terakhir, absorbansi dari masing-masing larutan tersebut diukur dengan spektronik 20+ dengan panjang gelombang 700 nanometer. Soal yang keenam, mengapa terjadi perubahan warna pada penambahan reagen pada protein? Jelaskan mengapa demikian. Untuk jawabannya, terjadi perubahan warna pada saat penambahan reagen pada protein karena sensitivitas dari metode Folin Sio-Calteu ini akan mengalami perubahan yang cukup signifikan apabila digabungkan dengan ion-ion Cu2+ pada metode biuret.
Kompleks CU protein yang dihasilkan oleh reagen Biuret akan menyebabkan reduksi pula pada fosfotungstat dan fosfomolibdat dalam reagen Volin Siocalteu. Soal yang ketujuh, sebutkan zat-zat apa yang dapat menghambat pengukuran kadar protein secara Lowry. Untuk jawabannya, zat-zat yang dapat menghambat pengukuran kadar protein secara Lowry diantaranya buffer, asam nukleat, gula atau karbohidrat, detergen, gliserol, trisin, EDTA, tris, senyawa-senyawa kalium, sulfidril, disulfida, fenolat, asam urat, guanin, santin, magnesium, dan kalsium. Soal yang ke-8. Hukum Lambert-Beer merupakan gabungan dari hukum Lambert dan hukum Beer. Jelaskan perbedaan kedua hukum itu. Untuk jawabannya, perbedaan hukum Lambert dan hukum Beer yaitu hukum Lambert menyatakan bahwa hilangnya intensitas cahaya ketika merambat dalam suatu media berbanding lurus dengan intensitas dan panjang jalur. Sedangkan hukum Beer menyatakan bahwa transmitan suatu larutan tetap konstan jika produk dari konsentrasi dan panjang jalur tetap konstan. Soal yang ke-9. Reagen Biuret dibuat dengan mencampurkan reagen A sebanyak 50 ml dan reagen B sebanyak 1 ml. Jelaskan mengapa larutan ini dibuat secara fresh dan mengapa perbandingannya 50A dibanding 1B. Untuk jawabannya, larutan reagen dibuat secara fresh agar larutan yang dihasilkan dapat dihitung secara akurat dan tidak terkontaminasi dengan zat-zat lain yang bisa menghambat pengukuran kadar protein serta menghindari adanya oksidasi. Yang kedua, menggunakan perbandingan 50A banding 1B agar dapat mempercepat dalam pembentukan kompleks dengan ikatan peptida, yang mana setelah kompleks terbentuk, larutan berubah warna dari warna biru menjadi warna ungu. Sehingga semakin dalam warna ungu, maka semakin banyak kompleks peptida yang terbentuk. Soal 10. Albumin telur dibuat dengan melarutkan 10 ml albumin telur ke dalam 90 ml Aquades. 10 ml dari campuran ini diencerkan lagi sebanyak 10 kali atau pengenceran menjadi 100 kali. Apa tujuan pengenceran ini? Tujuan dari dilakukan pengenceran ini adalah untuk memperkecil konsentrasi sampel agar lebih mudah dalam pengukuran dengan menggunakan spektrofotometer. Soal yang 11. Larutan protein standar atau BSA dicampur dengan air hingga volumenya menjadi 1,0 ml. Hal yang sama juga dilakukan pada larutan sampel atau larutan albumin. Apa perbedaan albumin telur dengan BSA? Untuk jawabannya, perbedaan albumin telur dengan BSA atau bovine serum albumin, yang mana BSA merupakan albumin serum sapi. Albumin serum sapi merupakan salah satu jenis protein globuler yang larut dalam air dan terkoagulasi oleh panas. BSA berfungsi untuk membuat kurva standar. BSA digunakan karena stabilitas untuk meningkatkan sinyal dalam tes, kurangnya efek dalam reaksi, biokimia, dan biaya rendah. Sedangkan albumin telur merupakan kelas protein yang larut dalam udara yang ditemukan di dalam putih telur yang pada kali ini dijadikan sampel yang akan ditentukan kadar proteinnya. Soal 12. Tujuan langkah ini, sebanyak 5 ml reagen Biuret dimasukkan ke dalam masing-masing tabung yang berisi larutan standar dan sampel. Kemudian campuran ini diinkubasi selama 10 menit pada suhu kamar. Untuk jawabannya, tujuan dari langkah ini yaitu untuk memberikan waktu reaksi antara reagen Lowry dengan ikatan peptida atau reaksi optimal, serta agar protein tidak mengalami denaturasi akibat perubahan suhu sehingga kadar protein dapat dihitung secara akurat. Soal yang ke-13. Apa tujuan langkah ini? Sebanyak 0,5 ml reagen fenol atau fenolik siocalteu ditambahkan ke dalam masing-masing tabung reaksi kemudian dikocok. Tabung-tabung ini diinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar. Waktu inkubasi dimulai setelah penambahan reagen fenolik siocalteu ke dalam tabung terakhir. Untuk jawabannya, tujuan dari langkah ini yaitu untuk memberikan waktu reaksi antara volin dengan ikatan peptida. Soal ke-14. Absorbansi dari masing-masing larutan tersebut diukur dengan spektronik 20
plus dengan panjang gelombang 700 nanometer. Mengapa absorbansi diukur pada panjang gelombang 700 nanometer? Untuk jawabannya, absorbansi diukur pada panjang gelombang 700 nanometer karena reaksi menghasilkan warna kebiruan yang bisa dibaca terletak pada rentang panjang gelombang 500 sampai 750 nanometer tergantung pada sensitivitas yang dibutuhkan. Pada panjang gelombang 500 nanometer akan muncul puncak kecil yang digunakan untuk menentukan kadar protein dengan konsentrasi tinggi, sedangkan pada panjang gelombang 750 nanometer akan muncul puncak besar yang digunakan untuk menentukan kadar protein dengan konsentrasi rendah. Sehingga dipilih panjang gelombang 700 nanometer karena pada panjang gelombang tersebut dapat membaca warna biru yang dihasilkan. Soal yang terakhir yaitu nomor 15, apa perbedaan prinsip antara penentuan protein secara Keidal dengan metode Lowry? Untuk jawabannya, perbedaan prinsip antara penentuan protein secara Keidal dengan metode Lowry yaitu prinsip dari penentuan kadar protein dengan metode Keidal adalah penentuan jumlah nitrogen yang dikandung oleh suatu bahan dengan mendegradasi protein bahan organik dengan menggunakan asam sulfat pekat untuk menghasilkan nitrogen sebagai amonia. Kemudian, menghitung jumlah nitrogen yang terlepas sebagai amonia lalu mengkonversikan ke dalam kadar protein dengan mengalihkannya dengan konstanta tertentu. Sedangkan prinsip dari metode Lowry adalah kompleks Cu2+ dalam suasana alkalis akan tereduksi menjadi Cu+. Ion Cu+ akan mereduksi reagen Volin Ciokalteu dan kompleks fosfotungstat fosfomolibdat menghasilkan heteropolimolibdenum akibat terjadinya reaksi oksidasi gugus aromatik atau rantai samping asam amino yang terkatalis oleh Cu dan memberikan warna biru, sehingga dapat diserap saat dilakukan pengukuran dengan menggunakan spektrofotometer. Sekian pembahasan tes awal praktikum biokimia penentuan kadar protein dengan metode Lowry yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih serta saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.